Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin الفاتح لما علق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya takzimi segenap para asatid yang ada di tempat ini, wabil khusus Al-Ustadz Tariq, Al-Ustadz Irul, dan yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, berkhusus guru saya, sahabat saya Gus Wahyu, ahlan wa sahlan bihudurikum, dan semua para tamu yang hadir di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kita berkumpul di tempat ini insya Allah bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat daripada Allah. Karena tadi diawali dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata para ulama, tidaklah suatu tempat itu manakala dibacakan daripada salawat dan pujian kepada Nabi Muhammad, maka pasti akan diturunkan rahmat, keberkahan serta maghfirah daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan daripada itu semuanya tanpa ada yang luput daripada satupun. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul dan duduk di tempat ini menghadiri undangan walimatul ursh atau selamatan, yang dimana sahabat saya Mas Fikri insya Allah besok pada hari Sabtu beliau akan melaksanakan akdun nikah. Kita doakan mudah-mudahan acaranya lancar dan pernikahan beliau dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kurang pas kalau saya berbicara tentang pernikahan ini karena saya sendiri belum menikah. Tapi karena permintaan daripada mempelai pria, maka ada kewajiban di situ untuk itu khulus surur, untuk menggembirakan hati mempelai pria ini dengan harapan mudah-mudahan saya yang belum menikah dan siapapun di tempat ini yang belum menikah, dengan berkahnya malam ini kita disegerakan untuk dipertemukan oleh Allah dengan jodoh kita, dipertemukan dengan cara yang baik tanpa melanggar syariat. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang pernikahan, definisi nikah ini kalau kata ulama ditulis dalam bahasa Arab dengan 4 huruf. Yang pertama nun, yang kedua kaf, yang ketiga alif, yang keempat ha. Jadi ulama menyebut nikah dengan 4 huruf. Nun artinya nikmat. Nun artinya nikmat. Jadi ada banyak nikmat dalam pernikahan, karena pernikahan ini ibadah terlama. Dalam ibadah artinya setiap detik dan detak yang kita lakukan pasti bernilai pahala di sisi Allah. Dan ibadah pernikahan ini dihiasi dengan kata nun yang artinya nikmat. Apa nikmat daripada pernikahan? Disebutkan dalam Uqudul Lujain, apabila seorang suami istri saling memandang dengan penuh kasih sayang, suami memandang kepada istrinya, begitu pula istrinya memandang kepada suaminya dengan pandangan kasih sayang, maka pada saat itu Allah turunkan rahmat. Ingat ya, saling memandang bukan saling melotot. Saling memandang dengan penuh kasih sayang akan menyebabkan turunnya rahmat Allah. Ini diantara kenikmatan daripada pernikahan. Karena pernikahan adalah ibadah, maka hadiahnya adalah pahala dan ridha Allah. Yang kedua di antara nikmatnya pernikahan, apabila suami istri yang sudah halal, yang sudah disyariatkan dengan akad, itu saling menyentuh satu sama lain dengan perasaan cinta karena Allah, maka saat itu juga gugur dosa di antara keduanya.
Ini diantara nikmat daripada pernikahan. Huruf yang kedua, huruf kaf. Itu artinya karomah, yakni kemuliaan. Huruf kaf, kemuliaan artinya seorang manusia apabila sudah menikah, dia bertambah kemuliaannya di sisi Allah. Karena secara tidak langsung dia telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Huruf yang ketiga, alif, yang berarti ulfah, kasih sayang. Seorang manusia yang sudah menikah, dia akan bertambah kasih sayang daripada pasangannya. Huruf yang keempat, ha, yang berarti hikmah. Ada banyak hikmah dalam pernikahan. Yang namanya ibadah itu ada pahalanya. Yang namanya ibadah pasti diuji oleh setan, karena setan tidak suka melihat anak Adam beribadah. Makanya yang namanya pernikahan pasti ada ujian tersendiri, pasti ada lika-liku tersendiri. Yang namanya kebahagiaan pasti ada jalan tanjakan sebelum menuju puncak daripada kenikmatan. Maka dari itu pernikahan yang bahagia bukan pernikahan yang gak ada ujian. Seperti sekolah, kalau pengen meningkat kelasnya maka dia siap harus diuji dengan ujian akhir, ujian dan sebagainya. Begitu juga dalam pernikahan, kalau kata guru saya Sayyidil Habib Mustafa bin Umar Al-Idrus, setiap pernikahan pasti diuji oleh kerikil-kerikil ujian, oleh batu-batu ujian. Siapa yang mampu menghadapinya, maka sesungguhnya dia telah membuat setan kecewa, karena dia telah mempertahankan pernikahan. Begitu banyak orang-orang yang telah gagal dalam pernikahannya hanya karena menuruti emosi sesaat, menuruti setan. Maka dari itu seorang muslim yang sejati dihimbau oleh Rasulullah untuk begitu teguh mempertahankan pernikahannya, kecuali kesalahan-kesalahan yang fatal secara syariat baru diperbolehkan untuk mengakhiri itu semuanya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai nikah, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, falaysa minni, kata Rasulullah. Dia bukan bagian daripada golonganku, dia bukan bagian daripada umatku. Sekarang kan banyak ajaran-ajaran westernisasi, ajaran-ajaran yang menghidupkan satu rumah tanpa nikah. Ini yang harus kita lawan sebagai seorang muslim, bahwa pernikahan adalah ibadah yang diajarkan oleh Islam, maka harus kita syiarkan. Ini didukung oleh hadis Nabi, tanakahu taksuru fa inni mubahim bikumul umami yaumal qiyamah. Kata Nabi, tanakahu, menikahlah kalian, taksuru, dan perbanyaklah daripada umat ini. Awas jangan dipelintir. Yang diperintah Nabi, nikahlah dan perbanyaklah umat ini, bukan memperbanyak nikah. Jadi tanakahu, nikahlah kalian, taksuru, dan perbanyaklah umat ini. Fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku membanggakan umatku di hadapan nabi-nabi yang lain kelak di hari kiamat. Maka salah satu tujuan daripada nikah ibqaun nasl, yakni melangsungkan kehidupan, memperbanyak umat Rasulullah, meneruskan generasi-generasi Islami. Ini adalah tujuan daripada nikah, ibqaun nasl, yakni mempunyai keturunan. Karena sesungguhnya Rasulullah kelak akan membanggakan umat ini di hadapan nabi-nabi yang lain di hari kiamat. Maka dengan pernikahan menjadi jalan untuk bisa memperbanyak umat Rasulullah yang kelak akan dibanggakan oleh Rasulullah. Tentunya umat yang berkualitas, umat yang berpendidikan secara agama, umat yang berakhlakul karimah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang selanjutnya, tanakahu taksuru fa in bibahamin liyaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kebanggaan daripada Nabi ini pastinya ada nasihat-nasihat untuk bagaimana cara mengarungi bahtera pernikahan ini, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya pernikahan ini laksana bahtera. Bahtera apabila tidak dikendalikan dengan baik, dia akan terombang-ambing di lautan. Maka kata Rasulullah, ada nasihat dalam pernikahan apabila pernikahan itu ingin langgeng. Kemarin hari Kamis saya ngaji kitab Uqudul Lujain ke salah satu habaib di Ampel, dijelaskan bahwasannya
antara salah satu niat terbaik untuk menikah, yakni untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Maka dari ini kita tekankan untuk yang akan menikah, wabil khusus Mas Fikri dan semuanya yang telah menikah, tentu tidak ada kata terlambat, termasuk saya dan semuanya yang belum menikah. Kita tekankan mulai hari ini bahwa niat terbaik untuk menikah yakni untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya dalam Islam segala perbuatan tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita niatkan. Di antara niat terbaik ada banyak niat-niat yang baik, ada banyak niat-niat yang penting, dan di antara salah satu niat yang terpenting yakni niat akan menikah. Tadi dijelaskan kata Sayyidil Habib bahwasanya niat terbaik untuk menikah yakni diniati dalam hati kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Barang siapa yang berniat dengan niat itu, maka pernikahannya akan dihiasi dengan berbagai kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salah satu nasihat pernikahan ada banyak, cuman saya di sini supaya untuk menyingkat waktu hanya saya jelaskan singkat. Untuk bisa membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah, sosok suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban. Sosok suami dan istri harus sama-sama saling menyadari apa kewajibannya, apa haknya. Begitu juga kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Ar-Rajulul Kamil, kata Imam Al-Haddad, Ar-Rajulul Kamil huwa alladhi yusamih bihuquqi nafsih wa la yusamih bihuquqillah. Ini harus kita tekankan ketika kita akan menahkodai rumah tangga. Maka ini nasihat Imam Al-Haddad yang paling bagus. Laki-laki terbaik, kata Imam Al-Haddad, suami terbaik bukan suami yang otoriter dalam rumah tangga, bukan suami yang pengen menangnya sendiri dalam rumah tangga, bukan suami yang keras kepala dalam rumah tangga. Karena yang namanya rumah tangga nggak ada kalah dan menang, bukan pertandingan sepak bola Spanyol vs Itali dan Real Madrid Barca dan sebagainya. Karena pernikahan, kata guru saya, bukan sebuah pertandingan yang tidak ada menang dan tidak ada kalah. Yang dicari dalam pernikahan adalah kemenangan bersama yang berarti kebahagiaan bersama. Ini saling menyadari antara hak dan kewajiban. Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, suami terbaik bukan suami yang otoriter. Begitu juga sebaliknya, suami terbaik bukan suami yang kelemar-kelemar membiarkan istrinya begini begitu, dibiarkan tanpa nasihat sedikit pun. Ini juga nggak benar kalau kata Imam Al-Haddad. Suami terbaik ar-rajulul kamil, kata Rasulullah. Kata Imam Al-Haddad, ar-rajulul kamil Sayyiduna Muhammad. Nabi bersabda dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kita adalah yang terbaik untuk istri kita, dan sesungguhnya aku adalah laki-laki yang terbaik kepada istrinya, kata Rasulullah. Maka dikutip kata Imam Al-Haddad, ar-rajulul kamil, laki-laki yang paling baik, suami yang paling mulia, huwallazi yusamih bihuquqin nafsi. Dia yang menutup mata dengan perilaku istrinya, dengan hikmah istrinya yang terhadap dirinya sendiri. Apabila istrinya ada kekurangan, dia menutup itu. Yang terpenting istrinya sudah berikhtiar dengan baik, istrinya sudah berniat untuk menyenangkan suami, tapi mungkin karena istrinya bukan malaikat, mungkin ada salah satu atau dua, suami menutup mata itu. Maka ini, kata Imam Al-Haddad, ditekankan suami menutup mata dengan kesalahan istrinya terhadap dirinya. Kalau sementara kata Imam Al-Haddad, ar-rajulul kamil la yusamih bihuquqillah. Dia yang tidak ngasih toleran ketika istrinya melanggar syariat Allah. Kalau istrinya membuka aurat, istrinya berkhulwat, ngobrol berdua dengan laki-laki lain yang nantinya akan timbul fitnah, maka suami di sini, kata Imam Al-Haddad, berkewajiban untuk menasehati, untuk mengingatkan istrinya dengan cara yang baik. Begitu juga sebaliknya, war-rijalu nakis, laki-laki yang kurang akal. Kalau kata orang Ampel, bocor alus. Laki-laki yang kurang akal, fahuwa mafhum muhalafah, kebalikan daripada itu. Kalau dia istrinya punya salah pada dirinya sendiri, ngamuk-ngamuk bukan main. Telat bikin kopi, marah-marah. Telat salah dikit diperbesar. Ini laki-laki yang kurang akal kalau kata Imam Al-Haddad.
Sementara kesalahan sama Allah, wa yusami bihugugillah, ketika istrinya melanggar syariat Allah, dia tenang-tenang saja. Istrinya buka aurat, dia tenang. Istrinya punya hutang puasa, dia tenang, tidak mengingatkan. Maka ini laki-laki yang kurang akal. Nah, di sini nasihat pernikahan yang bisa dipetik, bahwasanya kata Imam Al-Haddad tadi, laki-laki yang terbaik, laki-laki yang mampu menutupi kesalahan istrinya ketika istrinya punya salah kepada diri kita pribadi. Sementara yang tidak memberi toleransi sedikit pun ketika pasangan kita punya salah sama Allah. Maka kalau ini bisa diamalkan, kata Imam Al-Haddad, insya Allah pernikahannya akan menjadi pernikahan yang berkualitas, akan tumbuh darinya zuriyah-zuriyah yang ahli ilmi, ahli Quran, yang berkualitas, yang kelak bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadapan para nabi-nabi yang lain. Hanya nasihat ini yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Ini datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Dan apabila ada kalimat yang mungkin bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, ini datangnya murni dari Allah. Maka ini yang harus kita pegang bersama, untuk bagaimana disiarkan oleh agama. Kita bukan hanya disiarkan pernikahan, kita bukan hanya disiarkan untuk mencari jodoh terbaik, tapi kita disiarkan untuk mempertahankan rumah tangga yang baik dan untuk mampu mencetak darinya anak-anak yang baik. Karena tanggung jawab seorang suami, Mas Fikri, ada nasihat daripada Habib Jamal yang harus saya sampaikan kepada panjenengan, bahwasannya mulai besok tanggung jawab panjenengan itu bertambah, katanya. Karena seorang laki-laki apabila dia telah berikrar, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur, saya terima nikah dan kawinnya, itu bukan hanya sebatas kata-kata, kata guru saya. Setelah seorang laki-laki mengucapkan kata-kata itu, demi Allah, detik itu juga tanggung jawab ayah si perempuan akan pindah kepada seorang suami. Seorang perempuan ketika belum menikah, apabila tidak sholat, masih menjadi urusan daripada ayahnya. Tapi apabila ada seorang laki-laki yang telah menghalalkan, pada saat itu kewajiban itu berpindah kepada suaminya. Maka ini yang diamanahkan oleh guru saya untuk disampaikan, dijaga sholatnya, diusahakan untuk bisa menutup aurat, untuk bisa berakhlakul karimah. Sedangkan sampean dinasehati oleh guru saya yang harus saya sampaikan sebagai amanah, untuk bisa memperbanyak sabar dan ikhlas atas perlakuan istri kepada Anda, selama itu perlakuan yang timbul dari kesalahannya sebagai manusiawi. Hanya ini, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian doa, Mas, ayo mas doa langsung mas, tuh mas, ayo mas doa mas, doa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
علينا إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وبارك لنا في الحال والمال والأهل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بينهما سكينة مودة ورحمة وفرحة وغنيا ببركة صاحب الحال الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف بجاه النبي وعلى النبي صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.